Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfadli. Di sini saya akan memberikan video pemaparan materi terkait dengan kondisi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester daripada mata kuliah perekonomian Indonesia. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung masuk ke materi. Jadi berbicara tentang pengangguran, berarti ini sudah tidak asing di telinga kita bahwasanya pengangguran ini merupakan masalah yang serius dalam suatu negara, khususnya di Indonesia, dan terlebih lagi ini menjadi penghambat tumbuhnya perekonomian dalam suatu negara, khususnya di Indonesia. Adapun definisi dari pengangguran adalah pengangguran atau yang biasa disebut sebagai tunakarya adalah istilah yang digunakan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau orang yang sedang mencari pekerjaan yang layak. Nah, pengangguran ini disebabkan karena adanya jumlah angkatan kerja atau jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Artinya bahwa jumlah pencari kerja itu lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang jenis-jenis pengangguran. Adapun jenis pengangguran adalah yang pertama pengangguran struktural atau terbuka. Yang berikutnya adalah setengah pengangguran atau underemployment. Berikutnya pengangguran fungsional atau frictional unemployment. Berikutnya pengangguran musiman atau seasonal employment. Berikutnya pengangguran terselubung atau disguised employment. Selanjutnya pengangguran siklikal atau konjunktural atau cyclical unemployment. Berikutnya pengangguran struktural. Berikutnya pengangguran defisioner, dan terakhir selanjutnya pengangguran teknologi. Maksud saya yang terakhir adalah pengangguran teknologi. Selanjutnya adalah sebab-sebab terjadinya pengangguran. Adapun sebab-sebab pengangguran itu tidak terlepas dari yang pertama adalah besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Berikutnya struktur lapangan kerja yang tidak seimbang. Berikutnya adalah kebutuhan, jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga kerja terdidik tidak seimbang. Berikutnya meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia. Dan yang terakhir adalah penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah itu tidak seimbang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak pengangguran terhadap perekonomian. Adapun dampaknya dalam perekonomian adalah yang pertama, pengangguran tersebut bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang ingin dicapainya. Berikutnya adalah menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Dan yang berikutnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa pengangguran ini menghambat tumbuhnya perekonomian dalam suatu negara. Dan yang terakhir adalah menyebabkan angka kemiskinan di suatu negara bertambah. Selanjutnya saya akan membahas tentang kemiskinan. Berbicara tentang kemiskinan tidak jauh berbeda dengan pengangguran tadi, bahwa ini merupakan masalah yang serius dalam negara kita, di mana tingkat kemiskinan di negara kita ini masih sangat tinggi, dan juga merupakan sesuatu yang menghambat tumbuhnya perekonomian dalam suatu negara, khususnya di Indonesia tentunya. Adapun definisi dari kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai atau dimiliki oleh seseorang, seperti pangan yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang berhubungan erat dengan kualitas hidup. Jadi artinya kemiskinan ini berhubungan dengan kualitas hidup seseorang atau masyarakat.
Selanjutnya adalah faktor-faktor kemiskinan. Jadi kemiskinan ini tidak terlepas dari beberapa faktor. Adapun faktor-faktornya adalah yang pertama tingkat dan laju pertumbuhan penduduk, tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja. Berikutnya tingkat inflasi, berikutnya pajak dan subsidi, berikutnya investasi, berikutnya alokasi serta kualitas sumber daya alam, berikutnya ketersediaan fasilitas umum, berikutnya penggunaan teknologi, berikutnya tingkat dan jenis pendidikan, berikutnya kondisi fisik dan alam, dan yang berikutnya suhu politik, dan yang terakhir adalah bencana alam. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang dampak kemiskinan. Adapun dampak kemiskinan adalah meningkatnya angka kriminalitas dalam suatu wilayah. Berikutnya tingkat pendidikan yang rendah, berikutnya tingkat kesehatan rendah dan meningkatnya angka kematian dalam suatu wilayah atau negara. Dan yang terakhir adalah pengangguran. Jadi pengangguran ini erat kaitannya dengan kemiskinan. Semakin tinggi angka pengangguran, maka besar potensinya meningkat juga angka kemiskinan dalam suatu negara atau wilayah. Jadi terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.